Yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sam Konflik. Ya, tentu saja hari ini saya ingin merangkum sebuah film yang keren ya, bukan Sam Konflik dong kalau nggak ngerangkum film-film yang keren untuk kalian semuanya kan ya. Jadi langsung aja kita mulai. Berawal dari sebuah kapsul pesawat ulang-alik yang jatuh di laut. Mereka adalah para astronot dari tim Uranus 2 yang beranggotakan 3 orang, ada Louis, ada Tucker, tidak pakai tambah ya, dan siapa yang satunya? Poija. Louis yang terlebih dahulu tersadar pun berusaha untuk menyelamatkan kedua temannya tersebut. Dan ini dia, The Colony, tidak pakai RTF. Singkat cerita, saat Louis tersadar, ia pun sedang berada di tepi pantai dan langsung berusaha membangunkan temannya, namun ia telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Louis pun melihat kapsul ulang-aliknya, ya ulang-alik bukan kolang-kaling, dan dia pun berusaha untuk menyelamatkan Tucker, tidak pakai tambah ya, tukar tambah. Tucker pun tersadar berkat selang oksigen yang Louis pasang sewaktu tenggelam di laut kemarin. Setelah Tucker tersadar, ia pun langsung segera mengirim sinyal laporan ke markas. Sementara Louis pun berjalan sendirian untuk melakukan pengamatan dan melihat keadaan di sekitarnya. Lalu tiba-tiba dengan cepat, kabut pekat pun datang dan menghalangi pandangan. Sampai tiba-tiba kapsul mereka pun diserang oleh sesuatu, ya, yang entah itu apa. Dan Louis pun langsung berusaha mengejar, namun akhirnya ia pun harus tertangkap juga. Dan Louis pun langsung dimasukkan ke dalam sumur bersama dengan Tucker yang sudah terlebih dahulu di sana. Namun dengan banyak luka karena melawan sewaktu akan ditangkap. Dengan segera Louis pun meminta peralatan medisnya dan rupanya mereka juga adalah manusia. Dan ternyata para astronot ini pun mendarat di bumi. Loh. Ini apa sih? Dan rupanya para astronot ini berasal dari planet Kepler 209. Jangan dibuang KE-nya ya. Yang dimana Louis dan teman-temannya ini pindah ke planet Kepler karena perubahan iklim di bumi. Selain perubahan iklim, di bumi juga terdapat pandemi, perang, bencana dahsyat, dan lain-lain sebagainya, sehingga orang-orang pun pindah ke planet Kepler. Namun tidak semua orang bisa pindah ke planet tersebut. Mereka yang pindah merupakan para elit penguasa dan konglomerat, sementara rakyat jelata biasa dibiarkan mati dan bertahan hidup sendiri di bumi. Bencana dahsyat tersebut hampir mematikan semua umat manusia yang ada di bumi. Namun para koloni inilah yang berhasil selamat dan hidup sampai sekarang ini. Oke, kembali ke Louis dan Tucker. Saat tengah menenangkan Tucker, Louis pun disuruh untuk mengobati salah satu kelompok ini yang terkena luka akibat pistol suar milik Tucker ya. Dan saat kembali, Louis pun sangat khawatir karena keadaan Tucker yang sangat memprihatinkan. Karena tak ingin menjadi beban untuk Louis, akhirnya Tucker pun menelan pil bunuh diri, yang dimana pil tersebut berguna sewaktu-waktu jika misi mereka gagal dan mengancam nyawa mereka. Dan tiba-tiba air laut pun pasang dan memenuhi sumur. Louis pun menaiki sebuah perahu untuk menuju daratan selanjutnya.
sekedar informasi, unit Useless 2 Louis ini datang ke bumi untuk meneliti apa bumi sudah bisa dihuni kembali, dan apakah bumi sudah ramah untuk manusia bisa kembali lagi ke bumi. Keesokan harinya, tengah terbangun, Louis pun kembali dimasukkan ke dalam sumur. Dan di dalam sumur, Louis pun berkenalan dengan seorang anak yang bernama Mayla, bukan Malika Kecap Bango. Dan tak lama, para anak-anak pun dimasukkan ke dalam sumur bersama Louis, begitupun bayi yang masih kecil. Sementara di luar sumur terdengar suara tembakan dan teriakan ya, dan Louis pun naik untuk mengecek keadaan. Terlihat Mayla yang sedang dipaksa untuk dibawa oleh para tentara ini, dan salah satu dari mereka pun mengecek ke dalam sumur tepat di mana Louis dan anak-anak ini bersembunyi. Dan setelah dilihat, kosong. Seperti omongan calon legislatif partai waktu mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan parlemen. Sat. Dan akhirnya mereka pun berhasil selamat. Dan tak lama, seorang wanita pun muncul dan mengulurkan tali agar Louis dan anak-anak ini bisa untuk naik ke atas. Dan terlihat keadaan yang sudah sangat kacau dan banyak mayat-mayat bergelimpangan ya. Rupanya wanita tersebut bernama Narvik, ibu dari Mayla. Narvik pun mengejar dan berusaha untuk menyelamatkan putrinya tersebut. Bersama Louis, mereka pun menyelinap agar bisa masuk ke dalam kapal agar bisa menyelamatkan Mayla dan teman-teman yang lainnya. Namun karena Narvik yang akan nekat dan tidak mau menuruti perintah Louis, akhirnya Louis pun menghantam kepala Narvik hingga ia pun tak sadarkan diri. Setelah berenang dengan gaya kupu-kupu, akhirnya Louis pun bisa masuk ke dalam kapal dan melihat-lihat keadaan. Namun karena situasi yang tidak memungkinkan, akhirnya Louis pun ikut masuk ke dalam sel tahanan dan ikut membaur bersama dengan para tawanan yang lainnya. Singkat cerita, kini Louis dan yang lainnya pun sudah berada di sebuah bangkai kapal yang sangat besar. Mereka pun dikeluarkan dari perahu dan mulai berjalan untuk diperiksa semuanya. Dan nama pria si pemeriksa ini adalah Paling. Ya, pria yang mirip Tom Holland ini adalah tangan kanan si bos yang sangat dipercaya. Satu persatu mereka pun diperiksa dan dipisah menurut jenis kelamin dan tenaga mereka mungkin. Sang pengawas pun merasa curiga pada Louis karena ia berbeda dengan yang lainnya. Dan setelah diperiksa tanda pengenalnya, Louis pun disuruh menghadap pada petinggi di sana. Pria tua pun menyambutnya. Namanya adalah Gibson. Gibson sendiri adalah anggota Useless 1 yang bersama dengan ayahnya Louis yang hilang kontak lebih dari belasan tahun yang lalu. Tak hanya Gibson, Louis pun bertemu dengan anak kecil yang bernama Neil. Dan Neil adalah seorang penggemar astronot yang ingin menjadi astronot sewaktu ia besar nanti. Dan tak lama, Louis pun menanyakan keberadaan ayahnya. Namun ternyata, setelah berbincang, Louis pun beristirahat di kamar yang sudah disediakan oleh Paling. Keesokan harinya, Louis pun memilih untuk berkeliling dan mampir di salah satu ruangan penuh anak-anak
yang sedang belajar, dan Louis pun melihat keberadaan Mayla. Dan kini, Mayla terlihat rapih dan terawat. Namun Louis akan acuh dan tidak terlalu peduli. Loh, Anda ini kenapa, Mbak Louis? Setelah pergi, Louis pun melihat Neil yang sedang dapat kelas privat. Dan Neil pun menunjukkan sesuatu kepada Louis, yaitu sebuah tanaman. Ya, tanaman sendiri adalah hal yang paling langka di bumi pada saat itu ya, karena bumi sekarang hanya berisi lumpur dan air laut saja. Louis pun bertanya dari mana Neil mendapat semua ilmu tentang ini. Louis pun bertanya dari mana Neil mendapat semua ilmu tentang ini. Louis bertanya, Neil pun menjawab, dari Christopher Columbus. Dan dengan segera Louis pun pergi ke tempat yang Neil katakan dan voila. Dan ternyata ayah Louis pun masih hidup. Ia diasingkan karena dianggap memberontak pada Kepler dan rencananya sendiri. Loh, kok bisa? Padahal semua rencana, semua penanaman pohon, dan semua bendungan ini adalah ide dari ayah Louis sendiri. Rupanya ayah Louis sendiri jatuh cinta kepada golongan Mudge atau golongan orang-orang yang menawan Louis ya, kemarin, dan memimpin pemberontakan tersebut supaya orang-orang dari planet Kepler tidak datang ke bumi. Dan dengan alasan agar mereka tidak kembali merusak bumi. Louis pun pergi karena kecewa dengan sikap ayahnya tersebut. Setelah merenung, Louis pun berencana untuk mengirim sinyal ke planet Kepler melalui stasiun cuaca, melalui alat yang bernama biometer. Singkat cerita, saat tengah makan malam, tiba-tiba penyusup pun datang dan langsung mematikan daya listrik yang ada di kapal tersebut. Karena listrik yang mati dan ada penyusup, membuat TNI Gibson pun getar-getir. Ya, TNI Gibson getar-getir. Rupanya, penyusup tersebut adalah Narvik yang datang untuk menyelamatkan putrinya. Namun, Narvik pun berhasil tertangkap, dan di skin ini kita dapat banyak informasi ya tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara bumi dan planet Kepler ini. Dan ternyata Narvik ini adalah bekas prajurit penjaga yang dulu ada di markas ini. Dan para anak-anak ini akan dikirim ke planet Kepler untuk bahan uji coba dan melahirkan generasi baru, karena wanita-wanita di planet Kepler tidak bisa mempunyai anak akibat radiasi yang tinggi dan keadaan planet Kepler yang tidak memungkinkan. Kembali ke Louis yang kini menentang tindakan tersebut karena menurutnya itu sangat kejam. Dan kini Louis pun tahu sifat asli dari Gibson ini. Gibson pun menyuruh Paling agar mengawasi gerak-gerik Louis yang mulai mencurigakan, dan tak lama Paling pun datang untuk memeriksa karena ada salah satu anak yang hilang dari kamarnya. Bukannya mencari, Paling justru ingin mengajak Louis untuk blak-blak. Emang brengsek si Paling ini. Bukannya nyariin anak-anak malah minta yang lain. Dengan sedikit memaksa karena Paling yang udah ange, tidak pakai es ya.
Paling pun mencoba untuk memaksa Louis agar mau bercumbu dan berblaem-blaem bersamanya. Dan tanpa sengaja, Paling pun melihat keberadaan Mayla. Louis pun langsung memberi cipok maut kepada Paling. Kenapa namanya cipok maut, Bang? Ya, karena begini. Paling pun dipaksa untuk memaksa Phil bunuh diri lewat jalur cipok maut. Setelah Paling KO, Louis dan Mayla pun pergi ke ruangan tepat di mana Narvik ditahan. Setelah berhasil dibebaskan, para tawanan ini pun langsung menjemput para anak-anak mereka, yang dimana anak-anak yang sekolah tadi adalah anak-anak dari suku Mud semua. Sementara Louis pun pergi untuk menyelamatkan ayahnya. Dan di luar terlihat Gibson dan keluarganya yang akan memasang biometer ke stasiun cuaca untuk mengirimkan sinyal pemanggilan ke planet Kepler tanpa ketinggalan KE-nya. Gibson sendiri menemukan biometer tepat di boneka Mayla yang Neil temukan. Dan dengan segera, Louis pun mengajar Gibson untuk membatalkan rencananya. Louis pun kembali bertemu dengan Narvik dan yang lainnya yang sedang berusaha untuk melarikan diri. Mereka pun harus adu strategi dan adu tembak-tembakan agar bisa keluar dari... Ini ayam siapa sih malam-malam kayak gini bisa tembus ke sini coba? Ini ayam pakai toa apa gimana sih? Oke, langsung skip saja ya. Mereka pun sudah menaiki sebuah kapal dan ternyata Louis pun memilih untuk tidak menaiki kapal tersebut. Ia memilih untuk menaiki alat yang bernama stasiun cuaca untuk menghentikan Gibson mengirimkan sinyal ke planet Kepler. Dan setelah Louis naik ke stasiun cuaca, Gibson pun mengancam Neil dan akan menembak Neil karena sebenarnya Neil adalah adik dari Louis sendiri. Oke, maaf ya teman-teman, anggap aja backsound gitu ya, ada ayam jago berkokok malam-malam kayak gini. Gue cincang juga bikin cari-cari enak kali. Ya. Setelah membunuh ibu Neil dan Louis yang menjatuhkan senjatanya, Gibson pun langsung memasang biometer dan datanya pun berhasil terkirim ke planet Kepler. Saat tengah lengah, Louis pun mendorong Gibson jatuh ke dalam air. Louis pun menahan dan mencekik Gibson agar Gibson bisa mati. Namun sayangnya, tindakan tersebut pun justru membuat Louis kehilangan banyak tenaga dan banyak oksigen. Sehingga Louis pun ikut tenggelam dan tak sadarkan diri bersama dengan Gibson. Lalu tiba-tiba Narvik pun datang untuk menyelamatkan Louis. Singkat cerita, Narvik pun tengah memberi napas buatan kepada Louis agar Louis tersadar dan bisa bangkit kembali. Dan setelah Louis tersadar, mereka pun segera meninggalkan markas dan kembali ke pemukiman mereka. Dan film pun berakhir. Agak lemes ya di akhirnya sih, karena emang udah malam juga ini ya, jadi ya gimana, filmnya sangat seru dan penuh dengan plot yang membuat rasa penasaran terjawab, bukan? Pesan dari film ini adalah sebaik dan sehebat apapun kita tinggal di planet lain, lebih baik dan lebih nyaman tinggal di bumi sendiri. Maka dari itu, jaga dan rawatlah bumi kita dengan bijak dan sungguh-sungguh. Gimana? Saya udah mirip pemerhati lingkungan belum? Bismillah, Menteri Kehutanan dan Energi.
Oke, sampai jumpa di film-film keren selanjutnya ya. Kepak sayap planet Kepler. Adios, ngapunten.